Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast WIB atau Waktu ILS Berbakat. Tempat cerita, inspirasi dan juga tentunya tempat di mana kita bisa melihat betapa luar biasanya bakat-bakat anak-anak Islamic Grammar School. Di podcast ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, kenalan sama orang yang berbakat, dan tentunya buat ngelihat di balik perjalanan mereka. Di episode kali ini, kita nggak akan sendirian. Aku nggak akan sendirian. Aku ditemenin satu orang yang bakal ngebagi ceritanya. Ada Cika. Halo semuanya. Halo Cika. Cika apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Lagi ada kesibukan apa sekarang Cika? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Di sini mungkin aku bakalan mengulik ya. Gimana sih perjuangan kamu mendapatkan? Aduh, kita tuh Cika ditolong. Aduh, pamer dikit boleh kali ya. Oke, sebelumnya mungkin kita boleh perkenalan dulu. Silahkan perkenalkan diri kamu. Oke, jadi nama aku Cika Permata. Aku asal Tasik, Kelas berapa sekarang? kelas 9. Ya, bentar lagi lulus guys. Lanjut ke cerita awal kamu menemukan bakat kamu. Aduh, seru nih. Sejak kapan sih kamu punya bakat ini? Apa sih itu bakatnya apa sih? Ada apa ya? Aduh, gak usah malu-malu dong, gak apa-apa kali. Silat. Silat tuh. Kapan sih kamu ngerasa punya bakat itu atau kamu minat gitu? Sejak kapan? Dari kecil. Dari kecil. Ya, Dari kelas berapa tuh? dari kelas 5 mungkin. Oh, itu berarti di SD kamu ya? SD kamu udah ikut ini belum? Kayak kan kalau di sini kan kamu ikut ekskul silat. Kamu juga ikut ekskul silat atau les gitu? Ikut ekskul silat terus dibilang les juga enggak, tapi tuh kayak jadi tuh di kampung aku tuh ada yang itu apa namanya, ada yang ngajarin silat, terus ya udah nyoba-nyoba ikutlah gitu, soalnya suka juga. Rame. Ya ramai. Oke. Di silat kamu di sini atau bisa juga waktu di rumah, siapa sih yang ngedukung kamu dan juga ngajarin kamu silat? Kalau yang di rumah tuh siapa ya? Tetangga. Oh, tetangga. Nah kalau di sini Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan sudah. Makasih Bapak. Silakan. Makasih Bapak atas Aduh, jangan. atas ini Ya. apa ininya. Oke, sekarang kita next ya ke proses latihan dan juga perjuangan kamu. Gimana sih cara kamu ngelatih bakat kamu sejak kamu udah tahu nih kalau kamu tuh punya bakat silat? Gimana cara kamu ngelatih bakat kamu ini? Ikut latihan terus. Ikut latihan terus. Seru ya? Jadi seru. di situ dari kamu ikut latihan itu ya jadinya bakat kamu terasah dan itu terus sekarang. Ya. Oke. Nih, pernah nggak sih ada kesulitan yang kamu alami di sini di masa kamu latihan silat? Kesulitan pasti ada gitu ya, tapi ya dicoba terus, jadi tuh kayak oh udah gitu, Ya udahnya tuh gimana? bisa gitu, jadi kayak bisa. Yang tadinya susah banget sih gitu terus kayak dilatih terus ternyata gampang ya. Ini kamu punya nggak kayak cerita dari awal kamu tuh silat gitu, misalnya di kelas 5, kenapa kamu bisa tiba-tiba ikut silat? Apakah kamu ngerasa kamu tiba-tiba pengen atau diajak atau gimana? Jadi tuh awal mulanya aku mau ikut silat tuh karena bajunya sih. Oh iya? Iya, bajunya soalnya tuh keren gitu, kayak Oh iya? wah keren banget gitu. Aku tuh di rumah tuh kan ikutnya tuh bukan Sanca Putih ya, kalau di sini Sanca Putih. Kalau di sana tuh PSHT. Ada yang tahu gak? Ya pokoknya Apa PSHT. PSHT, ada yang tahu gak guys? Komen di bawah. Tuh. Terus tuh kayak bajunya keren gitu. Terus Oh, iya. logonya keren gitu. Terus ikut gitu. Terus ikut ternyata seru gitu. Walaupun pulang ke rumah tuh sakit-sakit badannya gitu. Terus yang pas itu sempet mau ujian kenaikan sabuk, terus tiba-tiba akunya malah ke Tasik. Oh gitu. Terus jadi nggak sempet ngelanjutin, terus ternyata di sini ada Dilanjut juga ya, guys. dilanjut di sini ternyata ada juga, tapi bukan PSHT. Awalnya tuh aku tuh nggak mau ikut
Karena beda perguruan. Gara-gara beda perguruan. Gerakannya juga tuh kan kayak gimana gitu. Awal-awal tuh kayak gimana gitu. Gak serak ya, gak serak. Terus tuh kesini ikut ya. Jadi suka, jadi Tuh. ya jadi gitu. Jadi udah nyaman gitu ya. Karena kan kamu beda ganti perguruan ya dari PSHT ke Sanca Putih. Apa sih yang bikin perbedaan itu? Terus kayak awal-awalnya penyesuaiannya tuh gimana? Penyesuaiannya tuh kayak gimana ya? Aduh. Kayak atau ada kagetnya nggak? Kayak karena dari beda gerakan atau gimana gitu? Jurus-jurusnya kan masih beda tuh. Nah itu kayak jadi kan kamu harus menghafal lagi. Sedangkan dulu pasti kamu udah hafal kan gerakan-gerakan dari PSHT. Jadi tuh kayak gimana ya? Aduh. Awal-awal tuh asa aneh gitu gerakan Sanca Putih tuh. Apalagi pas jurus bango. Begitu. Gimana? Yang begini-begini itu aku asa malu gitu tuh. Nggak mau, awalnya tuh pengen keluar gara-gara ada itu gitu. Malu gitu. Jadi udahlah jalanin aja gitu kan. Lagian aku juga suka. Suka. Emang bakatnya ya di silat gitu guys. Keren banget ya. Punya ini nggak tips buat orang-orang di luar sana atau murid-murid ILS yang pengen juga ikut silat tapi kayak masih takut-takut gitu? Jadi karena tuh gak usah takut ikut silat itu sebenarnya tuh seru banget kalau gimana ya? Jadi tuh dibawa kita tuh enjoy aja. Dibawa enjoy aja, jangan serius-serius banget gitu. Kayak dibawa main gitu loh. Oh, jadi kayak ngerasanya tuh kalau kamu main gitu tuh bukan itu maksudnya. Itu beda. Itu berarti kamu tuh ngerasanya tuh kayak main ya, bukan nggak serius gitu. Jadi waktu itu main-main dong. Iya, aku main-mainin itu. Main-main dia guys, emang suhu-suhu. Ampun. Izin dulu. Izin. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Prestasi atau pengalaman terbaik kamu? Lomba yang pernah kamu ikuti baru ini atau sebelumnya udah pernah gitu? Baru ini pertama kali banget dan langsung wow ya, langsung medali emas guys, gila. Aku pun nggak nyangka gitu, kayak kok bisa gitu. Gak percaya pas itu mau nangis gak? Sampai nangis. Oh sebelumnya nih, kan kamu pernah juga kan tampil gitu tuh yang waktu di wisuda, boleh tuh diceritain kali. Wisuda loh yang itu oh iya itu berarti penampilan pertama atau di SD juga pernah? Penampilan pertama kalau buat silat. Iya. Tuh malu banget sih. Kenapa malu tuh? Soalnya ya gitulah pokoknya. Aduh. Jelasin kenapa kamu malu? Karena pakai itu, tapi keren sih, tapi pakai itunya gitu. Aduh jangan deh, nanti dia terbang. Ya boleh lanjutin gimana tuh Kak? Gitu ya, kayak deg-degan gitu, terus malu, terus tapi kayak ngerasa keren bisa tampil di depan banyak orang gitu loh. Keren banget, aku ngelihatnya sampai amazed. Itu kan aku tuh lagi jadi MC ya guys. Udah tuh aku tuh dari pagi tuh belum makan. Aku kambuh lah. Untung udah selesai MC ini, sisa penampilan mereka. Aku keluar tuh buat makan. Ngeliat mereka tuh wow gitu. Aku tuh sampai mau nangis gitu kan, kayak oh my god Cika gitu. Oke deh. Terus setelah itu ada event ini nih. Itu termasuk salah satu pengalaman terbaik dong pastinya. Iya. Gimana tuh rasanya, feel-nya waktu kamu pertama kan masuk final dulu pasti kan. Habis itu berapa kali main habis final? Sekali terus langsung ini atau 2 kali lagi? Sekali. Yang pertama berarti medali apa? Yang enggak, pertama tuh apa ya? Kalau pertama tuh yang kalau kita nih main pertama, terus tuh kita kalah. Iya. Nah itu dapatnya cuman perunggu. Tapi kalau kita babak pertama menang, kita nggak dapat perunggu gitu, langsung ke final. Terus waktu final di sini kita kalah nih, berarti dapat apa? Kita dapat perak. Ya perak, sama aja guys. Terus berarti kalau kita menang nggak bakal dapat apa-apa lagi, terus masuk lagi. Oh berarti itu semifinal atau itu udah termasuk final. Oh udah termasuk final. Terus masih ada final lagi? Nggak ada kan? Oh iya silver, terus yang menang berarti emas. Gitu. Ngerti guys, ngerti.
Oke. Gitu. Gimana rasanya kamu dapat itu gitu? Nggak nyangka aja gitu, kayak campur aduk lah, senang, sedih, kesel gitu. Kenapa kesel? Nggak tahu, sama orangnya Oh, kesel sama gitu. orang yang kamu ajak ribut Iya, sama lawan kamu. Kayak gitulah pokoknya, sedih, senang. Langsung Nggak ngabarin percaya. mama di situ. Iya, Gimana tuh ngabarinnya? kayak Mama Cika dapat emas gini, terus kata mama, oh iya, padahal Cika tuh anaknya cewek banget gitu. Kayak gitulah Guys, dia tuh kok kelihatannya bisa. tuh kayak feminim banget ya, cewek banget ya. Katanya mah princess ya. Emang. Tapi ternyata the kitty's got claws. Aduh, ini baru diajarin Miss Lita. Jadi yang kelihatannya lembut banget, hati-hati guys, bisa jadi nanti kalian di. Aman kok sama Cika mah. Oke. Keren ya, keren. Tapi guys, kalian tahu nggak sih, selain bakat Cika di bidang silat, dia tuh juga punya juga punya bakat di bidang seni loh guys, ya kan? Ya, Apa tuh? adalah sedikit gambar. Dia tuh orangnya tuh kreatif banget, ya kan? Kreatif dia tuh. Terus dia juga bisa gambar, ya kan? Kamu jangan gitu dong, nggak apa-apa dong memberi validasi kan? Iya, benar. Gimana nih? Kamu emang udah suka gambar dari kelas berapa? Dari kecil, soalnya kan mama tuh kan suka jahit ya. Jadi tuh mama tuh suka ngedesain itunya sendiri, bajunya sendiri. Aku ngeliatin terus gambar seru, aku coba-coba gambar dari orang-orang lidi sampai yang bisa bikin yang orang jelas lah pokoknya, tapi gak jelas-jelas banget, tapi ya lebih mending dari yang dulu lah. Gak apa-apa ya guys, kita ulik sedikit tentang jiwa seninya biar kayak kalian juga tahu loh kalau misalnya kita tuh nggak cuma silat gitu kan, siapa tahu yang orang lihat gitu. Terus kamu juga sekarang bisa ngegambar apa aja nih? Gambar apa ya? Kamu bisa desain rumah juga kan? Lumayan bisa. Jelasin dong, Pemandangan, gitu-gitu, pemandangan. Orang lagi belajar sih kalau gambar orang. Tuh. Oke. Terus Emang suka banget dia tuh guys kalau misalnya lagi di asrama juga lagi gabut gitu ya. Saya mah suka baca buku, dia pasti ngegambar gitu. Gak apa, semua orang have their own passion gitu. Lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, ini udah mau akhir ya. Pesan untuk santri lain. Motivasi, ada gak sih motivasi biar santri-santri tuh berani buat ngembangin bakat mereka? jadi tuh kalian apa namanya? Aduh, bentar. Gimana ya jelasinnya, nggak bisa ngejelasin. Bisa. Motivasi buat ngembangin bakat. Kalian harus terus asah bakat kalian gitu. Kayak kalau bisa sih sampai kejuaraan gitu, sampai kayak bakat kalian tuh biar bakat kalian tuh gak sia-sia tuh kalian latih terus sampai dapat ini nih kalau bisa nih. Aduh, izin. Nih, kalau buat orang yang masih nggak tahu bakatnya apa gimana nih? Kamu pernah sempat gitu nggak mikir bakatku apa ya sampai kamu bisa mendapatkan ini? Apakah pernah ada perasaan seperti itu? Ada. Gimana cara kamu menemukan bakat kamu? Bisa tuh di-share dikit. Coba. Apa ya? Iya, nyoba dulu awalnya tuh kayak nyoba ikut ini nih, srek gak? Kalau gak srek berarti nggak dulu gitu, nggak di sini berarti gitu. Kalau terus kesini nggak juga, terus kesilat nih misalnya kayak wah seru terus berarti di situ gitu. Oke guys, jadi motivasinya kalau misalnya kalian belum nemuin bakat kalian bisa nyoba-nyoba ya sampai kalian ngerasa kalau bakat itu tuh cocok di kalian atau srek. Masuk ke penutup. Terima kasih Cika sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai bareng kita dan meng-share perjalanan dia sampai mendapatkan medali emas di Sanca Putih Cup. Berapa itu? Sanca Putih XV. Berapa XV? Saya juga tahu. pokoknya ini Ya, Sanca Putih Cup. Terima kasih sekali banyak-banyak ya. Oke. Jadi dari yang kita dapat di sini tuh kalian tuh kalau misalnya udah nemuin bakat kalian, jangan cuma stuck di situ aja, cuma tahu bakat terus nggak dikembangin gitu. Jangan ya guys. Jadilah orang yang mengembangkan bakatnya.
Oke, udah mungkin segitu dulu dari kita. Jadi saya juga dari Cika. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.